Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatia Nasir Isa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menyampaikan artikel tentang eksistensi Pancasila pada masa Orde Baru yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Arif Candrajaya pada tanggal 17 Desember 2013. Pancasila merupakan hasil kristalisasi dari nilai budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak masa prasejarah. Kemudian dikonstitualisasikan pada sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945 dan selanjutnya dijadikan dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, pemerintah bertekad menjaga Pancasila dengan cara melaksanakan pemerintahan secara murni dan konsekuen berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga cita-cita masyarakat adil dan makmur dapat terwujud. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah yang pertama, bagaimana hakikat Pancasila sebagai dasar negara dalam melaksanakan pemerintahan. Yang kedua, bagaimana implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang politik. Dan yang ketiga, apa dampak dari kebijakan politik pemerintah pada masa Orde Baru terhadap masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan pemerintah antara lain, yang pertama, mengetahui dan memahami arti Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, dan ideologi negara. Yang kedua, dapat menganalisis implementasi Pancasila pada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, dapat mengetahui dampak pemerintah Orde Baru dalam menjalankan pemerintahannya. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui bagaimana Orde Baru menjalankan pemerintahannya. Yang kedua, mengetahui dampak yang diakibatkan dari pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme. Dan yang kelima, dapat membentengi diri dari pemikiran yang radikal. Demokrasi Pancasila diwujudkan dengan melakukan penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai, yaitu PDI, PP, P3, dan Golkar. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan kebijakan mengenai Asas Tunggal Pancasila. Asas Tunggal Pancasila dikeluarkan agar seluruh organisasi masyarakat dan partai politik menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pemerintahan Orde Baru juga menempatkan militer dalam bidang sosial politik. Keterlibatan militer dalam ranah politik semata-mata untuk menjaga kemurnian Pancasila sebagai dasar negara. Namun, dalam perkembangannya, pemerintahan Orde Baru dalam implementasinya masih jauh dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Dampak tersebut antara lain KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penegakan hukum lemah, hilangnya potensi demokrasi, dan terjadi kesenjangan yang sangat kuat antara daerah dengan pusat. Saran bagi semua para pemimpin, baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintahan, jadilah orang yang amanah, bijaksana, dan adil, sehingga bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bermartabat, dan bangsa yang menjunjung nilai-nilai kepribadian bangsa. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk membacakan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat teman-teman, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Hidup Indonesia, salam satu jiwa. Oke, sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.